Kita semua kan bagian dari berbagai macam circle sosial ya. Ada keluarga, ada teman kantor, komunitas hobi, macam-macam deh. Tapi, pernah kepikiran nggak? Apa sih yang ngebedain geng nongkrong kamu yang super akrab itu sama kategori umum kayak mahasiswa atau pekerja kantoran? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas perbedaan mendasar antara kelompok sosial dan pengelompokan sosial. Dua konsep yang kedengerannya mirip, sering ketukar, tapi penting banget buat ngertiin dunia di sekitar kita. Oke, ini pertanyaan pemanasan nih buat kamu. Coba deh bayangin circle terdekat kamu, orang-orang yang paling sering kamu ajak ngobrol atau curhat. Menurut kamu mereka itu sebuah kelompok sosial atau cuma pengelompokan sosial? Eits, jangan dijawab dulu, simpen dulu jawabannya di kepala, nanti kita lihat di akhir apakah jawabannya masih sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Di satu sisi kita punya kelompok sosial. Di sisi lain ada pengelompokan sosial. Sekilas namanya mirip banget kan? Cuma beda satu kata. Tapi nyatanya artinya itu beda jauh. Yuk kita bedah satu persatu biar jelas. Nah, biar gampang ngebandingin ya, kita bakal pakai tabel ini sebagai contekan kita. Ada 5 aspek penting yang bakal kita lihat, mulai dari definisinya sampai contoh-contohnya di kehidupan nyata. Yuk kita mulai dari baris yang paling atas. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Lihat deh yang di kiri, kelompok sosial itu kata kuncinya adalah interaksi. Ada hubungan timbal balik, ada rasa kitanya. Bayangin aja tim futsal kamu deh. Nah, kalau yang di kanan, pengelompokan sosial, ini lebih kayak kita ngasih label atau bikin folder di laptop. Cuma proses ngumpulin orang berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, semua orang yang lahir di tahun 90-an. Mereka kan nggak saling kenal, cuma masuk di satu kategori yang sama aja. Oke, pembeda selanjutnya adalah soal wujudnya. Apakah ini sesuatu yang beneran ada, yang bisa kita lihat dan rasain langsung, atau cuma sebuah ide abstrak di kepala kita? Ini soal bedanya antara yang nyata dan yang cuma konsep. Nah, di sini nih perbedaannya jadi makin jelas. Kelompok sosial itu sifatnya konkret, beneran ada, kamu bisa nunjuk langsung. Contohnya, keluarga kamu yang lagi kumpul di ruang tamu, itu nyata, itu bisa kamu lihat. Sebaliknya, pengelompokan sosial itu abstrak. Dia cuma sebuah konsep. Kayak ide tentang generasi milenial secara umum. Itu kan cuma ada di pikiran kita, bukan satu grup spesifik yang lagi nongkrong bareng. Ini nyambung banget sama yang barusan. Karena nyata, kelompok sosial itu punya jeruannya. Ada strukturnya, ada aturan mainnya, entah tertulis atau enggak, ada peran masing-masing, dan yang paling penting ada interaksi terus-menerus. Nah, kalau pengelompokan sosial itu ya cuma label, cuma klasifikasi aja, misalnya kategori pecinta kopi. Emang ada struktur organisasinya, ada ketuanya, kan enggak. Itu cuma penggolongan buat analisis aja. Terus, gunanya apa sih dua hal ini? Apa fungsinya masing-masing? Yuk kita lihat gimana keduanya diterapin di dunia nyata, lengkap sama contoh-contohnya biar makin kebayang. Fungsinya ini beda banget. Kelompok sosial itu ibarat rumah buat kita. Disinilah kita berinteraksi, belajar jadi manusia, dan ngebentuk jati diri kita. Keluarga dan teman-teman kan yang ngebentuk kita jadi siapa. Sementara itu, pengelompokan sosial itu lebih kayak alatnya para analis sosial. Dipakai buat memetakan masyarakat, biar gampang misalnya buat lihat tren di kelompok umur tertentu. Jadi, yang satu ngebentuk diri kita, yang satunya lagi ngebantu memahami masyarakat. Contoh kelompok sosial ini ada di sekeliling kita tiap hari. Keluarga, ya jelas, teman sekelas, geng main, organisasi kampus, atau bahkan paguyuban warga di komplek kamu. Benang merahnya apa? Di dalamnya, orang-orang saling kenal, saling ngobrol, dan ngerasa jadi bagian dari sesuatu. Coba deh kamu pikirin, kelompok sosial mana yang paling penting buat kamu sekarang ini? Nah, sekarang coba bandingin sama yang ini. Pengelompokan berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, atau pekerjaan. Pikirin aja kategori pekerja kreatif. Apa semua pekerja kreatif di Indonesia saling kenal dan punya grup WhatsApp bareng? Tentu enggak kan? Ini tuh kategori analitis yang super luas, sebuah label, bukan sebuah komunitas nyata yang saling berinteraksi. Oke, kita udah lihat semua perbedaannya, dari A sampai Z. Mungkin kamu jadi mikir, terus kenapa? Emang sepenting itu ya, bedain ginian? Jawabannya, penting banget. Ngertiin perbedaan ini tuh ngebuka cara kita ngeliat gimana masyarakat bekerja, dan yang nggak kalah penting, gimana kita dilihat sama orang lain. Jadi, kalau mau disimpulin dalam satu tarikan napas, ingat aja ini. Kelompok sosial itu intinya soal dengan siapa kita membangun hubungan. Sementara pengelompokan sosial itu soal bagaimana kita dilihat dan dikategorikan oleh dunia luar. Yang satu tentang koneksi personal, yang satunya tentang kacamata analisis. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi.
Circle pertemanan kamu itu jelas sebuah kelompok sosial yang nyata. Tapi kamu dan teman-temanmu juga bisa dimasukin ke berbagai pengelompokan sosial, mungkin berdasarkan umur atau hobi kalian. Nah, sebagai penutup, coba deh renungin. Dari semua label atau pengelompokan yang nempel di diri kamu, usia, gender, profesi, generasi, kira-kira mana sih yang menurut kamu paling kuat ngebentuk cara kamu mandang dunia? Jawabannya bisa jadi bakal bikin kamu kaget sendiri. Terima kasih sudah menyimak.